Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya banyak barang-barang yang selalu saya bawa kemana-mana kalau saya pindah dari satu paroki ke paroki lain. Alat-alat peraga ini makin lama makin banyak di dalam kamar saya. Ada topi koboi dengan segala kacamata hitamnya. Ada juga senapan. Ada juga pedang. Pedang hebat yang membuat pahlawan, ya. Ada lagi topeng Dracula, kebalik topengnya. Topeng yang membuat orang menjadi superhero. Ada lagi. Ini dari Perinirmala. Semuanya saya miliki nih. Masih ada lagi topi dari Rote Kupang, ya. Dan semuanya masih ditambah lagi. Ini dari Kalimantan. Atau tas dari apa ini, rotan. Ini juga untuk bantal dari rotan. Masih ada lagi dari Papua, ini ketika peresmian Katedral Tiga Raja, souvenirnya ini. Masih ada lagi bagaimana orang Papua mencari sagu. Masih ada lagi semuanya macam-macam. Dan semakin saya menambah alat-alat peraga, semakin penuh dus-dus saya kalau pindahan. Dan kemarin waktu saya pindah ke sini butuh truk untuk pindahan, truk kecil sih, tidak truk besar untuk pindahan. Karena apa? Alat-alat peraganya makin banyak, ditinggal sayang, dibuang sayang. Di tempat yang baru bisa saya pakai untuk alat peraga lagi. Ini yang kadang-kadang rasa sayang, merasakan kalau ditinggal, kalau dibuang, itu nanti tidak ada yang ngerawat, tidak ada yang menggunakannya atau memfungsikannya. Sementara kalau dengan saya itu ada. Nah, nanti juga ada tambah kulkas kecil, ada tambah lagi dispenser, ada tambah lagi kompor gas kecil dengan tabungnya, pemanas air, semuanya jadi nambah. Karena apa? Pada prinsipnya manusia seperti saya ini ingin lekat pada barang, ingin ada jaminan bahwa saya di tempat yang baru nanti mempunyai kulkas pendingin, mempunyai kompor yang bisa untuk merebus air, mempunyai dispenser, mempunyai air panas ketika mandi, mempunyai bed yang nyaman, mempunyai alat peraga semua yang saya bawa tadi. Melekat. Saya sudah mulai mengamati. Semakin saya pindah dari satu paroki ke paroki lain, semakin tambah barangnya. Ini ketika saya di Keuskupan Purwokerto. Kalau dulu tidak mungkin, karena dulu saya kalau tugas, saya harus berangkat ke Papua. Maka tidak mungkin saya bawa banyak, paling 2 koper saja. Saya kemudian berangkat studi ke Filipina, Manila. Ya tidak mungkin 2 koper saja, itu maksimal, tidak ada yang lain-lain. Saya harus berangkat misalnya tersiat di Sri Lanka. Ya paling 1 koper, 2 koper. Tidak ada lagi bawa truk-trukan, tidak mungkin. Kecuali pindahnya hanya antar kabupaten seperti sekarang. Maka saya melihat bahwa ternyata saya sebagai manusia masih punya kelemahan, masih punya kelekatan pada barang-barang, masih ingin membawa ke sana kemari barang-barang yang saya gunakan
supaya saya nyaman, saya aman, saya merasa semuanya tersedia. Dan ini karakter manusia yang kadang tidak lepas bebas. Artinya apa? Merasa kaya di dalam roh, kaya di hadapan Allah. Maka itu yang dikritik oleh Yesus dalam sabda bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini merupakan Injil sabda bahagia, atau orang sering disebut sabda di bukit, karena diterangkan Yesus naik ke bukit, yaitu di daerah Kapernaum, dan Yesus kemudian memberikan sabda bahagia itu. Berbahagialah orang, itu sabda bahagia. Lawannya adalah kutuk. Celakalah kamu, celakalah ini, celakalah itu, karena begini, begitu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini lebih positif, lebih bicara tentang sabda bahagia. Berbahagialah. Yang utama dikatakan dan pertama oleh Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebetulnya teks aslinya adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Karena itu susah dipahami, maka kemudian dikatakan miskin di hadapan Allah. Dan saudara-saudari yang terkasih, ini adalah semangat kemiskinan. Orang yang lepas bebas. Tetapi untuk para murid khusus, 12 murid Yesus menuntut lebih. Tidak hanya kemiskinan di dalam roh, tetapi kemiskinan secara fisik, yaitu kesana kemari tidak ada yang memberi jaminan kecuali Tuhan sendiri yang mengutus. Maka mereka kemana-mana dilarang membawa ini, membawa itu, tidak boleh membawa sesuatu yang membuat mereka nyaman, karena Allah yang akan memelihara sendiri. Maka pengalaman tadi, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saya, di mana setiap pindah bertambah, barangnya setiap pindah bertambah. Kadang-kadang saya merasa menyesal, dalam arti ini kemunduran secara rohani bagi saya, karena semakin banyak barang yang saya bawa. Tetapi kadang-kadang saya juga berpikir positif. Ini untuk kerasulan saya. Ketika di tempat baru, saya harus mencari alat-alat peraga lagi untuk bahan khotbah, untuk bahan renungan-renungan, untuk sesuatu yang menghibur anak-anaknya orang banyak. Dan disitulah saya merasa itu saya butuhkan. Dilema saya, bagaimana kemiskinan harus saya hidupi, tetapi di sisi lain saya harus mewartakan kabar sukacita dari Injil ini dengan menarik, yaitu dengan alat-alat peraga yang gampang untuk dipahami oleh umat sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, hidup di dunia ini, terutama mereka-mereka yang ingin bersemangat miskin di hadapan Tuhan, adalah di satu sisi manusia kita ingin terjamin dengan hal-hal manusiawi, hal-hal duniawi. Tetapi di sisi lain kita diajak untuk lepas bebas, untuk melepaskan barang-barang itu yang justru menghambat kita untuk serah diri di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan sabda bahagia atau sabda di bukit ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena engkau yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah engkau yang murah hati, karena engkau akan beroleh kemurahan. Engkau yang lapar dan haus akan kebenaran, karena engkau akan dipuaskan. Berbahagialah engkau yang murah hati, karena engkaulah anak-anak Allah. Maka banyak sabda bahagia itu. Saya tidak hafal satu persatu, silahkan dibaca sendiri. Tetapi yang menarik adalah, dan yang sering menjadi perdebatan, menjadi pergulatan setiap orang adalah miskin dalam roh, miskin di hadapan Tuhan, yaitu tergantung pada Tuhan. Semuanya hanya diberikan oleh Tuhan, kita kembalikan pada Tuhan. Tetapi kita gunakan karena kadang-kadang membantu kita untuk meluaskan kerajaan Allah sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.